Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Joko Suharyanto. Perkenalkan nama saya Giovanni Karinusri Hadi, NIM 250201021866 dari kelas MJ 614. Pada kesempatan UTS hari ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai topik yang sangat relevan bagi masa depan perekonomian kita. Topik yang akan saya bahas adalah middle income trap, yaitu sebuah kondisi yang menjadi tantangan nyata bagi Indonesia dalam perjalanan menuju negara maju. Secara khusus, saya akan menganalisis tiga instrumen kebijakan yang dapat digunakan pemerintah untuk keluar dari jebakan ini, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Saya izin share screen ya. Sebelum masuk ke analisis kebijakan, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu middle income trap. Middle income trap adalah kondisi ketika sebuah negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi kemudian mengalami stagnasi dan tidak mampu naik ke level negara berpenghasilan tinggi. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Bank Dunia pada tahun 2007 dalam laporan berjudul An Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth. Sejak saat itu, konsep ini menjadi acuan penting dalam diskusi pembangunan ekonomi global, termasuk untuk Indonesia. Ada tiga ciri khas negara yang terjebak di middle income trap, yaitu pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat setelah mencapai pendapatan menengah. Kedua, daya saing yang menurun. Negara tidak lagi kompetitif di industri padat karya, namun belum mampu bersaing di sektor berbasis inovasi. Dan yang ketiga, produktivitas yang stagnan karena gagal bertransisi dari pertumbuhan berbasis modal menuju pertumbuhan berbasis pengetahuan dan teknologi. Lalu, di mana posisi Indonesia saat ini? Berdasarkan data Bank Dunia, GNI per kapita Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 4.580 dolar AS menggunakan metode Atlas, yaitu menempatkan Indonesia dalam kategori lower middle income country, yang mana kita masih jauh dari ambang batas upper middle income dan lebih jauh lagi dari negara berpenghasilan tinggi. Jika kita lihat grafik pertumbuhan PDB di sebelah kiri, Indonesia rata-rata tumbuh sekitar 5,1% per tahun dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ini sangat stabil, namun para ekonom menilainya masih belum cukup untuk mendorong loncatan ke level berikutnya. Bahkan pada tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat ekonomi kita terkontraksi hingga minus 2,7%. Yang lebih mengkhawatirkan adalah tantangan struktural di balik angka-angka tersebut. Indonesia mengalami deindustrialisasi prematur, sektor manufaktur menyusut sebelum waktunya. Ditambah lagi dengan rendahnya investasi di teknologi dan inovasi, ketimpangan pendapatan yang masih tinggi, kualitas SDM yang belum optimal, dan ketergantungan ekspor pada komoditas mentah. Inilah yang membuat Indonesia rentan terjebak di middle income trap. Kebijakan pertama yang harus dijalankan adalah kebijakan fiskal. Fiskal ini menyangkut cara pemerintah mengumpulkan pendapatan dan mengalokasikan belanja negara. Untuk keluar dari middle income trap, kebijakan fiskal Indonesia harus bertransformasi dari sekedar mengelola anggaran menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional. Di sisi penerimaan, pemerintah perlu mereformasi sistem perpajakan. Ini mencakup perluasan basis pajak untuk menutup celah tax avoidance oleh korporasi besar, penurunan tarif PPh badan secara terukur untuk menarik investasi, serta optimalisasi penerimaan PPN dan pajak ekonomi digital yang semakin besar. Di sisi pengeluaran ada 4 area prioritas, yaitu yang pertama, investasi besar-besaran di infrastruktur, konektivitas digital dan fisik. Kedua, peningkatan anggaran pendidikan vokasi dan riset, idealnya minimal 2% dari PDB. Ketiga, investasi SDM melalui beasiswa dan pelatihan keterampilan.
Dan keempat, transformasi program bansos dari konsumtif menjadi berbasis pemberdayaan yang mendorong produktivitas. Namun, semua ini harus tetap dalam koridor fiskal yang prudent sesuai amanat UU nomor 17 tahun 2023. Defisit APBN tidak boleh melebihi 3% dari PDB. Fiskal yang ekspansif tetapi disiplin adalah kuncinya. Selanjutnya, kebijakan yang kedua adalah kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Peran kebijakan moneter dalam mengatasi middle income trap tidak hanya sebatas menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendorong perkembangan sistem keuangan yang mendukung transformasi ekonomi. Dari sisi stabilitas, Bank Indonesia perlu mempertahankan target inflasi di rentang 2 hingga 4%. Data terbaru menunjukkan inflasi Indonesia pada 2024 berada di level 1,57%, terendah sejak 2020, dan ini merupakan pencapaian positif yang memberikan ruang bagi pertumbuhan real. Koordinasi yang erat antara BI dan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat atau TPIP menjadi kunci keberhasilan ini. Namun, stabilitas saja tidak cukup. Bank Indonesia juga harus mendorong kredit ke sektor-sektor produktif seperti UMKM dan industri manufaktur. Di sisi lain, pengembangan ekosistem keuangan digital dari KRIS hingga platform fintech sangat penting untuk memperluas inklusi keuangan. Yang tidak kalah penting adalah pendalaman pasar modal domestik, termasuk pengembangan obligasi infrastruktur hijau dan pasar keuangan syariah, agar pendanaan pembangunan tidak terlalu bergantung pada asing. Kebijakan yang ketiga adalah pengelolaan utang luar negeri atau ULN. Per tahun 2024, total ULN di Indonesia mencapai sekitar 427 miliar dolar AS dengan rasio terhadap PDB sekitar 30,2%. Angka ini sebenarnya masih dalam batas aman, namun yang menjadi tantangan bukan hanya besarnya, melainkan bagaimana utang tersebut dikelola dan diarahkan. Ada beberapa resiko yang serius yang harus diwaspadai. Pertama, beban bunga ULN menekan ruang fiskal APBN dalam jangka panjang. Kedua, ULN swasta yang tidak dilindungi dengan hedging sangat rentan terhadap risiko fluktuasi nilai tukar. Ketiga, ketergantungan berlebihan pada kreditor asing dapat melemahkan kedaulatan ekonomi kita. Dan keempat, jika utang lebih banyak digunakan untuk kegiatan konsumtif, maka multiplier efeknya bagi perekonomian itu sangat kecil. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang saya ajukan adalah arahkan ULN ke proyek infrastruktur dan investasi yang produktif, terapkan batasan debt to GDP yang ketat di bawah 60%, kembangkan pasar surat berharga negara domestik agar kita semakin mandiri, wajibkan hedging untuk korporasi yang memiliki ULN dalam valuta asing, serta tingkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan seluruh portofolio utang. Bapak Ibu sekalian, ketiga kebijakan yang telah saya paparkan ini, fiskal, moneter, dan utang luar negeri, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ketiganya harus terintegrasi dalam satu visi yang koheren. Seperti yang bisa kita lihat di slide ini, sinergi antara ketiga instrumen tersebut adalah fondasi yang dibutuhkan untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Contoh konkretnya, kebijakan fiskal berinvestasi di infrastruktur digital akan memperluas jangkauan layanan keuangan yang kemudian mendukung efektivitas kebijakan moneter BI. Sementara itu, ULN yang diarahkan ke proyek produktif akan memperkuat fundamental ekonomi sehingga mengurangi tekanan fiskal di masa depan. Ketiganya saling menguatkan satu sama lain. Jika sinergi ini berhasil dilaksanakan secara konsisten, Indonesia memiliki peluang nyata untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, menjadi negara berpenghasilan tinggi di atas 13.000 dolar per kapita dengan pertumbuhan berbasis inovasi dan teknologi serta ketimpangan yang rendah. Sebagai kesimpulan, ada 4 poin utama yang ingin saya tegaskan, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal harus bertransformasi menjadi instrumen investasi produktif, bukan sekedar belanja rutin. Yang kedua, kebijakan moneter harus menjamin stabilitas inflasi sekaligus mendorong inklusi dan pendalaman keuangan. Ketiga, utang luar negeri harus dikelola secara prudent, diarahkan ke proyek produktif, diawasi transparansinya, dan dijaga rasionya. Dan keempat, ketiga kebijakan tersebut harus berjalan secara sinergi dan terpadu. Indonesia tidak akan terjebak di middle income trap jika kebijakan fiskal, moneter, dan uang berjalan dan utang berjalan dalam satu visi yang sama, yaitu visi Indonesia yang produktif, inovatif, dan berdaulat secara ekonomi.
Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.